kondisi yang sehat, jangan lupa untuk tetap menerapkan PHBS untuk menghadapi pandemi COVID saat ini. Kopi Manis pagi hari ini membahas tentang peranan IT di masa pandemi menuju ke new normal. Hari ini kita bersama narasumber yang sangat berkompeten mengenai teknologi informasi dalam menghadapi new normal. Sudah 2 bulan lebih kita melawan corona, tidak pernah terbayangkan kondisi saat ini yang sangat berbeda. Semua aspek terkena imbas yang sangat luar biasa. Kita harus menjaga jarak, social distancing, selalu menjaga kesehatan, dan tentunya juga sekaligus menjadi saat atau momen yang tepat untuk masyarakat belajar bagaimana pemanfaatan teknologi di tengah pandemi pada saat ini. Kita mempunyai narasumber terkait teknologi dan informasi. Beliau Insinyur Fenty Yusdayati MT selaku Kepala Dinas. Selamat pagi Bu Fenty. Selamat pagi Mbak Ika, selamat pagi juga untuk pemirsa Bantul TV. Iya. Dari manapun berada. Iya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Cerah sekali Ibu hari ini. Secerah pagi di Bantul. Amin. Amin. Bunyinya burung-burung juga sudah masih terdengar. Saya dia Bu. Oke. Bu Fenty, terkait pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah Kabupaten Bantul khususnya, Ibu bisa menerangkan sejauh mana atau tantangan apa di Kabupaten Bantul tentang pemanfaatan teknologi informasi di era pandemi saat ini? Ya. Mbak Ika juga pemirsa semuanya, berkaitan dengan kondisi yang sekarang ini sudah berjalan 2 bulan, disampaikan Mbak Ika tadi. Terakhir-terakhir ini kita sudah mendengar the new normal. Perjalanan waktu muncul istilah the new normal, itu menyusun tatanan kehidupan yang baru. Intinya itu. Perjalanannya setelah adanya musibah pandemi COVID ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita butuh informasi yang cepat tentunya, cepat dan tepat. Bisa dikatakan tentunya peran IT zaman saat ini dengan corona ini sangat dibutuhkan oleh siapapun, oleh pemerintah, oleh masyarakat, atau oleh di dunia pendidikan juga kita butuhkan IT ini untuk memudahkan komunikasi pembelajaran di masyarakat. Kalau kita istilahkan dengan perkembangan sekarang ada istilah the new normal. Mungkin sekilas Mbak Ika, saya juga cari-cari literatur gitu. Pernah ada salah seorang yang namanya Roger McNamee, itu tahun 2005 telah menyusun buku. Itu ditulis dia judulnya The New Normal, Great Opportunity in Time of Risk, Great Risk, seperti itu judulnya. Intinya suatu saat kita dihadapkan oleh satu permainan, aturan yang berubah, norma-norma yang berubah, kebijakan berubah itu untuk jangka panjang. Jadi adanya musibah ini, kemudian adanya the new normal ini, tentunya kita mikirnya jangka panjang. Jangka panjang mau apa dalam kondisi ini? Itu baik. Nah, itu yang kita hadapi perjalanan kemarin 2 bulan ini. Semua sektor menggunakan IT, dari komunikasi, dari pembelajaran, bahkan dari pedagang pun menggunakan IT belanja karena menghindari kerumunan massa dan sebagainya. Itu baik mungkin seperti kita kerjakan. Oh iya, ada inovasi Bu yang disiapkan dari Kominfo terkait the new normal itu menghadapi ini. Iya, tentunya new normal itu diimbangi inovasi. Kalau tidak diimbangi inovasi nanti copy paste. Nah, inovasi itu semua sektor mestinya merencanakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mungkin jangka pendek ini kita pemerintah menghimbau masyarakat bisa buka mal dengan syarat mungkin ada protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya, itu menghindari kerumunan dengan syarat itu. Selanjutnya kita juga memikirkan jangka menengah dan jangka panjang. Kalaupun ini berlangsung perubahan tatanan kehidupan terus menerus, kita membiasakan diri tadi tentunya. Kalau di Kominfo itu sebenarnya ada istilah
inovasi itu di smart city, kota cerdas. Kota cerdas Mbak Ika. Jadi kita Bantul sudah termasuk 100 kabupaten kota di Indonesia yang sudah menerapkan smart city. Jadi smart city itu kota cerdas, bagaimana dia mensikapi kondisi permasalahan yang ada di kota itu sehingga memudahkan masyarakat. Nah, permasalahan kita sekarang ini kan corona. Nah, bagaimana bisa kita bersikap cerdas terhadap musibah ini? Itu tentunya ada jangka menengah, jangka panjang juga. Jangka pendek tadi penanganan singkat sudah dilaksanakan. Jangka menengah nanti kita pikirkan bagaimana infrastruktur IT-nya sampai ke desa-desa, jaringan IT harus kuat. Jadi intinya mengoptimalkan nanti IT, tapi tetap menjaga sosial, tetap harus terjaga juga. Sulit tuh Mbak Ika. Jangan sampai orang asik dengan IT, tapi sosial ke masyarakat jadi berubah. Nah, ini kita tantangan kita semuanya, jangka menengah, jangka panjang. Sementara ini dari Kominfo tentunya menyiapkan infrastruktur, aplikasi untuk ranah government, juga untuk ranah masyarakat. Kalau Bapak Menteri Menpan Pak Cahyokumolo itu menginformasikan menghadapi new normal ini, istilah beliau ada flexible working arrangement. Jadi fleksibel pengaturan kerja. Nah, di sana dengan fleksibel ini IT tentunya. IT seperti apa yang digunakan? IT itu dalam government bisa jadi kita sekarang sudah menggunakan e-surat, e-office istilahnya. Jadi surat menyurat dengan elektronik. Kemudian juga ada penganggaran juga dengan aturan, kalau di Pemda ada SIMRAL, yaitu penganggaran. Ada juga nanti ada e-retribusi, e-pajak, macam itu bagian dari kita sudah mulai mengarah ke sana. Nah, bagaimana dengan masyarakat untuk menghindari kerumunan? Ini dipikirkan Kominfo. Mungkin di pasar tradisional nanti kita buatkan juga aplikasi yang membantu pedagang menjual online maupun offline. Itu menggerakkan ekonomi pasar. Jangan sampai pasar tradisional kita, Bantul ada 5 yang tradisional besar-besar itu, pasar Bantul, pasar Benten, Imogiri, Piyungan, dan Pijenan ya, Piyungan dan Pijenan. Itu jangan sampai kalah dengan pasar modern. Ini sehingga pasar tradisional juga kita coba hidupkan dengan tadi online tadi. Ini kita siapkan juga di perbaikan. Intinya jaringan harus baiknya meluas sampai ke wilayah desa, karena ke depan pembelajaran pun akan sekolah-sekolah menggunakan IT. Kalau Pemda mestinya nanti kita pelan-pelan menyiapkan jaringan ini. Sekolah menggunakan IT itu Pak. Jangan jangka pendek, panjangnya nanti pendeknya kita siapkan, beberapa kita siapkan sesuai kemampuan anggaran, karena kita ketahui semua anggaran sekarang diefisiensikan untuk kepentingan kebutuhan besar corona ini. Saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan, pasar tradisional akan menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi IT. Seperti apa Bu itu gambarannya? Karena kan mohon maaf kalau yang di pasar tradisional kan simbah-simbah gitu ya, simbah-simbah bagaimana menggunakan IT-nya itu nanti akan seperti apa? Apakah simple, apakah tetap di pasar juga atau bisa dikerjakan di rumah? Terus seperti apa Bu? Ini masih gambaran begitu. Yang jelas proses bisnisnya kita diskusi dengan nanti Kepala Dinas Perdagangan. Intinya kita memanfaatkan karena gini, jaringan IT bandwidth sudah sampai ke pasar-pasar. Yang kita pasar 5 pasar tradisional besar sudah sampai ke sana, sudah jaringan sudah sampai. Kalau itu tidak dimanfaatkan dengan kebutuhan saat ini sangat sayang. Untuk itu dari Kominfo juga berupaya nanti ada semacam aplikasi. Seperti apa aplikasi itu? Jadi aplikasi ini memang ada satu perusahaan kayak Gojek, Grab dan sebagainya kan lewat aplikasi juga bisa. Tapi ini kita menggerakkan semua yang ada elemen masyarakat yang ada di pasar itu sendiri, dari pedagang kios, los, ada buruh gendong dan sebagainya kita optimalkan. Harapannya seperti itu, sehingga aplikasi yang dibuat ini nanti tertulis itu barang milik kios, los milik A, B, C, D. Saya yakin pedagang sekarang sudah punya HP untuk merespon itu.
Kalaupun nanti kalau ada mbah-mbah yang itu nanti dibantu oleh lurah pasar dan sebagainya. Jadi itu bagian peran nanti keterlibatan lurah pasar, tapi itu semua kualitas kuantitas barang tanggung jawab bukan lurah pasar, tanggung jawab pedagangnya. Ibaratnya kalau ada orang beli apa itu kayak di salah satu apa yang jual di IT itu, entah di Lazada atau apa itu kan mesti ada kalau barang jelek di kios A dia akan negatif juga. Nah ini secara sistem nanti kita proses begitu, misalnya si A beli barang di kios 1, 2, 3, nanti sudah ada dikumpulkan, ada yang belum gendong ngambil barang itu, jadi semua bergerak. Nanti perputaran uang ada di sana. Nah ini harapannya nanti sifatnya bukan non tunai tapi tunai lewat semacam COD yang orang pasar itu juga sedikit. Ini menggerakkan yang ada selama ini di pasar sehingga tidak ketinggalan juga dengan pasar-pasar modern. Tapi kalau mau jalan yang offline juga nggak apa-apa. Ini alternatif kita tawarkan ke depan pedagang yang siap nggak apa-apa, yang belum ya tidak apa-apa. Hanya tawaran supaya pedagang Bantul juga tidak tertinggal dengan perkembangan yang tadi adanya new normal ini. Dan itu perlu literasi yang lumayan lama dengan pedagang. Makanya ada jangka pendek, menengah, panjang. Nggak bisa kita jangka pendek selesai, tidak. Jadi ada menengahnya apa, panjangnya apa. Itu salah satunya itu Bu Ika. Nanti ada juga di Bantul ada industri kerajinan, perlu kita promosikan juga. Ada lainnya lagi, belum nanti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini yang sangat perlu pelan-pelan memanfaatkan IT ini tentunya sesuai kemampuan anggaran Pemda ya. Sesuai dengan anggaran Pemda. Kalau anggarannya sudah besok fokus ke IT, itu bisa lah. Sekolah sekarang juga perlu semua dengan IT juga. Padahal ada 300-an sekolah di Bantul yang belum terjangkau. Jadi ada beberapa area masih belum blank spot ya. Jadi masih ada juga di Bantul belum arah jaringan IT di sana. Ya, terkait yang pekerja yang informal, yang mereka sudah di rumah tidak ada pekerjaan, pemanfaatan teknologi informasi apa yang mereka bisa lakukan dengan menggunakan HP? Mungkin ada trik apa, tips dari Ibu? Ya, memang kenyataannya sudah banyak yang masyarakat Bantul khususnya mengalami putus hubungan kerja, tidak ada kerjaan lagi. Dengan kondisi ini ada diistirahatkan sementara, ada kemudian di PHK. Nah ini menjadikan kita semua berpikir bagaimana menyelamatkan diri sendiri atau keluarga. Sekali lagi di new normal ini mengajak kita untuk berinovasi. Inovasi apa? Tentunya inovasi ini Mbak Ika sesuaikan dengan keadaan kita, skill kita, kebutuhan kita, sehingga bisa jalan dinikmati, nggak semakin stres, gitu ya. Misalnya ada yang pintar masak dan sebagainya itu, buatlah yang masak sederhana, nanti bagaimana menjualnya, nanti kita kasih tahu caranya. Ada yang pintar membuat suatu kreasi kerajinan, ya silakan. Nah di sini itu yang mau bisa punya kreativitas ya Mbak ya. Bahkan sekarang ada orang pintar musik, nyanyi juga merekam sendiri kehariannya kemudian di-share ke media sosial begitu, dan itu jadi banyak yang subscribe dan like dan sebagainya. Itu juga ada nilai-nilai jual, kemudian jual pengikutnya banyak. Lah dari Kominfo sendiri sebenarnya Pemkab Bantul sudah menyediakan beberapa titik pemirsa, jadi titik-titik di mana masyarakat bisa memanfaatkan wifi yang kita siapkan begitu, dan di sana masyarakat bisa berjualan dengan gratis misalnya karena ada program membayar wifi jaringan di sana. Sebagai contoh misalnya wifi publik yang ada di Taman Paseban, yang ada di Pasar Seni Gabusan, ada juga di Sri Harjo, di ada pendopo begitu, kita berikan wifi publik gratis. Juga di semua kantor desa, sekali lagi di semua kantor desa itu dan kantor kecamatan, wifi-nya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seandainya Bapak Ibu masyarakat Bantul mau menjual hasil karya tadi lewat IT. Itu
dan saya yakin masyarakat Bantul pun punya anak-anak, atau saya lihat sekarang para mahasiswa itu peduli loh dengan kondisi COVID ini. Salah satu contoh, beberapa mahasiswa UGM saya melihat menjual berambang bawang itu hasil karya petani. Jadi sebenarnya kita sekarang udah nampak wujud tolong menolong dari berbagai generasi, namanya BIKA, dari mahasiswa, dari masyarakat yang pintar kelebihan apa, membantu saling tolong menolong. Ini luar biasa. Masyarakat Bantul juga saya lihat luar biasa. Untuk itu di sini nampak kegotong royongan semuanya, dari anaknya, mahasiswanya, kemudian dari membantu orang tua dan sebagainya. Ini yang inovasi tadi, saya yakin saya itu akan berkembang lagi. Oh, kalau ini sudah laku, diapakan lagi, akan muncul lagi. Yang jelas Pemda tentunya akan memperhatikan seandainya nanti ada yang sudah berhasil. Kami juga ini Bu Ika, di Kominfo juga ada publikasi ya. Kalau udah berhasil bisa loh kita publikasikan Mbak Ika. Jadi itu yang kita optimalkan, mengoptimalkan yang ada di kita. Itu penting sekali. Itu saya yakin kuncinya itu. Jangan menyerah. Ini semua yakin Tuhan beri kelebihan ke semua orang. Di mana kalau istilah anak-anak tuh kita berpikir sekarang kondisi out of the box, jadi berpikir di luar itu kayak apa, sehingga saya yakin ini bisa. Iya, lebih kreatif, mungkin lebih itu nanti Yes. akan memunculkan inovasi-inovasi yang baru ya Bu. Iya, betul sekali. Penggunaan fasilitas umum untuk wifi publik yang sudah Ibu berikan di beberapa titik, tentunya kita tetap harus mengacu pada protokol kesehatan. Oh iya, itu jangan sampai bergerombol. Karena sayangi teman-teman sekitar kita, jangan bergerombol. Kalaupun sudah sampai sana ya pakai masker tetapan. Sekarang dimanapun kalau nggak ada pakai masker di jalan tuh mah aneh. Sekarang nampaknya semua orang harus pakai masker. Kita tidak pakai masker Bika karena wawancara ya. Tapi kalau di luar, kita keluar sedikit aja dari gerbang kantor, dari rumah itu langsung kami menggunakan masker untuk keamanan semuanya. Keamanan saya sendiri juga keamanan yang kita ajak jalan. Pertanyaan terakhir Ibu, Bu Fanti, terkait the new normal itu tadi, untuk kedepannya, jauh ke depan, harapan Ibu dan mungkin trik dan tips untuk menghadapi new normal. Harapan saya pribadi gitu ya, dan juga Kominfo. Jadi dengan adanya kondisi the new normal ini, kita harapkan masyarakat Bantul semuanya bisa mengoptimalkan IT, teknologi IT ini semaksimal mungkin, tapi tanpa menghilangkan sense of sosial kita. Itu kuncinya. Kita menggunakan teknologi semaksimal mungkin kita punya tanpa menghilangkan sense of sosial kita. Itu Ya, tetap kreatif, inovatif, dan berpikir sekali lagi out of the box, tapi tentunya dengan aturan yang berlaku tapi tak benar. Siap, mantap sekali. Buat hari ini memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal tanpa menghilangkan sense of sosial. Mantap. Quote kita hari ini ya, dicatat baik-baik dari Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Ibu Fanti yang cantik, terima kasih sudah Sama-sama. ngobrol manis di kopi manis kali ini. Semoga semua berguna ya untuk kita Amin. semua. Ya. Sukses selalu Ibu. Sama-sama. Dan tentunya kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kondisi tubuh, kondisi badan, dan tetap menjalankan PHBS, menggunakan masker apabila kita memang harus keluar. Ngatain Bu? Ya. Mungkin Ibu ada lagi tambahan? Sudah cukup ya. Tetap sehat semuanya, masyarakat Bantul. Aturi, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Fanti. Selamat pagi. Ya, pemirsa Bantul TV, hari ini sangat menarik perbincangan kita bersama Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Ibu Insinyur Fanti Yusdayati. Kita sudah membahas panjang lebar mengenai the new normal, bagaimana kita mensikapi dan bagaimana tipsnya kita menghadapi new normal ke depan. Dan perkembangan informasi terbaru tentang pemerintah Kabupaten Bantul, jangan lupa untuk tetap mengikuti Instagram, Facebook, dan Twitter pemerintah Kabupaten Bantul. Situs resmi kami di @pemkatbantul. Jangan lupa @pemkatbantul. Satu lagi, tetap subscribe di Bantul TV. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih pemirsa Bantul TV sudah menemani kami hari ini.
Kita akan berjumpa lagi di episode yang lain, tentunya yang lebih menarik. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan kesehatan, tetap menjaga imunitas, dan menggunakan masker apabila memang harus keluar. Tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat malam.